Hobi memancing malam hari, dilempari batu, hingga dikejutkan penampakan. Memancing saat malam hari adalah hobi Wahyu Pramono Sidi. Selain suasana pada malam hari dirasa lebih adem dan tenang, ikan diyakini lebih mudah ditangkap ketika tak ada matahari. Yang Wahyu kadang lupa, makhluk tak kasat mata juga suka kegelapan. Suatu malam, setelah Isya, didampingi sang teman, Wahyu Pramono Sidi pergi menuju ke Sungai Papah di Jalan Wates, Yogyakarta. Dia hendak memancing ikan sidat yang termasuk langka di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, kalau bisa dapat, ada kepuasan tersendiri. Meski memancing semalaman, hanya dapat 1 atau 2 ekor. Untuk menghindari saingan, Wahyu memilih sungai yang sepi di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Masalahnya, suasana yang sepi membuatnya rentan dijahili makhluk halus. Misalnya, kuntilanak, pocong, atau genderuwo. Yang paling serem adalah pocong, sebab makhluk halus itu datang secara tiba-tiba, tak memberi tanda-tanda. Makhluk yang lain biasanya memberi pertanda sebelum muncul, misalnya aroma wangi kemenyan atau bau busuk yang datang dan pergi. Jika wewangian belum mempan mengusik kenyamanannya, keganjilan lain muncul. Pria kelahiran Sleman 29 Oktober 1984 itu dilempari dari arah yang tak tentu, entah dilempar batu atau biji-bijian. Jika belum mempan juga, barulah makhluk halus menampakkan diri di hadapannya. Ada tingkatannya. Pertama diganggu sama aroma wewangian, lalu dilempar benda, dan terakhir barulah penampakan, ungkapnya. Ini yang bikin dia sering kaget. Biasanya pocong datang ketika area lokasi sungai tempat pemancingannya dekat dengan kebun pisang. Tiba-tiba, makhluk halus itu menampakkan diri tepat di depan wajahnya. Yang paling menyeramkan, pocong tak hanya diam di depannya, ia juga kerap mendekatinya. Berbeda dengan makhluk halus lainnya yang hanya menampakkan diri dalam waktu singkat. Anehnya, meski kami mancingnya berdua, yang diganggu hanya saya. Teman saya nggak merasakan keanehan apapun, ujarnya. Wahyu mengakui dirinya adalah seorang penakut. Namun, demi mendapatkan hasil, Wahyu memilih untuk tetap bertahan. Apalagi, ikan yang dicarinya tergolong langka dan susah didapatkan. Jadi, daripada pulang dengan tangan hampa, Wahyu lebih memilih bertahan dan melawan ketakutannya. Alasannya, masih ada orang lain di sekitar area lokasi pemancingannya. Namun, percaya tidak percaya, jika telah diganggu makhluk halus, Wahyu tak pernah pulang dengan tangan kosong. Ikan incaran selalu didapat, meski hanya 1 atau 2 ekor. Menurut mitos orang dulu, penampakan makhluk halus kerap dipercaya memberikan keberuntungan. Salah satunya, memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Namun, pemahaman tersebut tak bisa dijadikan patokan. Meski mitos itu telah santer di telinga para pemancing, Wahyu tak 100% percaya. Menurut dia, dirinya berhasil mendapatkan ikan berkat kerja keras dan strategi yang dipilihnya. Wahyu percaya jika dirinya memancing di area yang sepi, peluang mendapatkan ikan yang dicari semakin besar, sebab jumlah pesaingnya sedikit. Ditambah lagi, dia mencari dalam waktu lama, sejak malam hingga pagi hari. Logikanya, masa iya sih mancing berjam-jam, 1 ekor saja nggak bisa dapat, ucap dia. Peristiwa diganggu makhluk halus saat memancing dialaminya sejak kecil, tepatnya saat berusia 8 tahun. Dulu dia sering menemani sang ayah memancing di laut. Tiba-tiba, Wahyu melihat bola api terbang di hadapannya. Saat itu Wahyu belum mengerti bahwa fenomena yang dilihatnya adalah banaspati. Merasa penasaran, Wahyu lantas bertanya kepada sang ayah. Ayahnya berpura-pura tak melihat banaspati. Tujuannya, Wahyu tak merasa takut atau trauma memancing. Baru dikasih tahu sama ayah bahwa yang aku lihat waktu itu banaspati setelah sudah duduk di bangku SMP, kenangnya. Itulah kisah Wahyu. Selanjutnya ada cerita dari Eno, mancing pocong saat touring ke Jawa Timur. Kisah nyata ini dialami oleh pria bernama Eno dan teman-temannya pada akhir 2019. Mereka melakukan touring dengan motor dari Jakarta ke Trenggalek, Jawa Timur. Saat itu Eno dan temannya melakukan touring untuk menghadiri pernikahan salah satu teman sesama komunitasnya yang bernama Kukuh. Sempat mengundang komunitas untuk touring secara besar-besaran di grup WhatsApp. Namun, pada akhirnya yang berangkat cuma 4 orang, yaitu Eno, Tesar, Aji, dan Kukuh, si calon pengantin pria. Sebelum berangkat, mereka memastikan kendaraan dan perlengkapan semuanya aman. Setelah siap, Eno dan yang lain berangkat pada pukul 10 malam. Perjalanan pun dimulai hingga mereka sampai Tegal pada pukul 5 pagi.
Karena Eno adalah orang Tegal, mereka pun memutuskan untuk mampir ke kampung halaman Eno dan istirahat sebentar di situ. Setelah cukup beristirahat dan makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Pas kita jalan lanjut, orang tua gue udah feeling. Emak gue negor, "Kalian yakin mau jalan mendung-mendung begini? Karena perjalanan masih jauh, kita mau gak mau harus jalan," kata Eno. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai ke Wonosari pada pukul 1 dini hari. Kondisi jalanan saat itu sepi, ditambah dengan hujan gerimis. Eno dan kawan-kawannya mengemudikan motor dengan kecepatan penuh agar cepat sampai tujuan. Nggak jauh dari desa Wonosari itu, ada tanjakan yang terkenal di sana yang sepanjang jalannya itu ada tebing gitu. Ketika kita top speed, kita sadari Aji ketinggalan jauh di belakang, ungkap dia. Sadar bahwa Aji tertinggal jauh di belakang, Eno dan temannya pun naik kendaraan pelan, hingga akhirnya mereka sampai di tanjakan terkenal tersebut. Pada saat itu, Aji ngebut kencang banget, dan dia bilang ke gue, "Woi No, pelan-pelan, itu di belakang motor lo apaan ya?" Pas dia deketin motor gue, dia ngejar gue dan ngampirin gue, tapi anehnya dia nggak mau dari sebelah kanan, kata Eno. Lebih mengagetkan adalah setelah melewati tanjakan tersebut, rupanya di depan tanjakan ada kecelakaan yang melibatkan mobil box sayur dengan motor. Eno pun memberi kode ke teman-teman mereka untuk berhenti. Tiba-tiba Aji nyalip dari sebelah kiri. Karena gue refleks mau nyamperin korban kecelakaan itu, gue minggir. Pas gue minggir, tiba-tiba Aji muncul dan teriak. Akhirnya gue jatuh ke sebelah kanan. Gue jatuh ketiban motornya si Aji, ucapnya. Pas gue jatuh, pandangan mata gue ngeliat ke arah tebing dan arah bawah, yang mana itu pohon pisang. Dan yang gue lihat adalah sama yang Aji lihat pas dia nyamperin motor gue. Gue lihat sosok penampakan pocong, lanjutnya. Peristiwa itu membuat Aji sangat ketakutan dan enggan untuk melanjutkan perjalanan. Ia mengaku merasa trauma karena sudah melihat sosok menyeramkan tersebut dari awal tanjakan dan membonceng di motor Eno. Mengetahui temannya syok dan ketakutan, Kukuh pun menawarkan Aji untuk bertukar motor dengannya. Namun setelah dinyalakan, ternyata motor Aji mati. Motor Aji mengalami kerusakan karena tabrakan yang terjadi dengan motor Eno. Setelah diperbaiki, akhirnya Eno dan rombongan memutuskan untuk jalan dengan motor Aji yang berada di depan dan motor yang lain di belakang. Si Aji itu ngomong sama gue kalau dia itu udah ngelihat sosok itu dari jauh. Karena samar-samar makanya dia samperin. Yang dia lihat itu sosok putih, tapi mukanya itu nggak jelas. Dan pada waktu gue jatuh, ya sudah terbang gitu aja ke arah pohon pisang yang ada di jurang, tutur Eno. Menurut pengakuan Eno, sejak kejadian itu hingga saat ini, Aji masih mengalami trauma, terutama jika touring pada malam hari. Dia kalau misalkan jalan di kota pun gelap-gelap, apalagi dia nggak mau jalan di belakang. Dia kalau bisa paling depan dan dia nggak mau ditinggalin, pungkasnya. Sekian dulu ceritaku.